Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatal linnas wa anzala ma'ahul kitab liyufarriqa bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-maliku haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita dari hati yang paling mendalam senantiasa tidak henti-hentinya menghaturkan dan menyanjungkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita sekalian. Nikmat keimanan, nikmat kesehatan, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini untuk menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai seorang hamba, yakni menunaikan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal soleh kita. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kelak kita di akhirat akan berkumpul bersama beliau di dalam naungan ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Seperti yang kita ketahui bersama, sekarang ini kita sedang berada di bulan Rabiul Awal. Dan para ulama tarikh bersepakat bahwasanya Rasulullah SAW, Nabi kita, itu dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tepatnya harinya hari Senin. Maka momentum atau Rabiul Awal ini adalah kesempatan kita untuk mengenang kembali perjuangan, jasa dan dakwah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah-tengah zaman seperti sekarang ini, kadang-kadang kita itu kehilangan contoh dan panutan. Lebih-lebih para generasi muda, mereka lebih mengidolakan orang-orang yang tidak berjasa apa-apa dalam kehidupannya. Misalkan kalau ia seorang remaja, pemuda laki-laki yang mengidolakan pemain sepak bola atau bintang-bintang sepak bola Eropa, sehingga mereka pun mempunyai keinginan untuk meniru dan mencontoh mereka. Kalau ia seorang remaja perempuan yang diidolakan adalah artis-artis Korea misalnya. Ini fenomena atau kenyataan yang terjadi sekarang ini. Lebih-lebih di kalangan generasi muda. Padahal sebagai orang yang beriman, kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala contoh yang luar biasa. Idola yang patut dan sudah sepantasnya kita idolakan. Siapa itu? Itulah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sosok yang mencintai kita umatnya. Mari kita cuplik sedikit bagaimana saat-saat terakhir ketika beliau hendak dipanggil menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Rasulullah SAW didampingi oleh putri tercinta beliau, Fatimatuz Zahra. Di saat-saat terakhir itu, malaikat maut datang hendak mencabut nyawa beliau. Fatimah,
ketika itu sempat mendekatkan telinganya ke lisan beliau yang mulia ini. Ada 3 kalimat terakhir yang sempat direkam oleh Sayyidah Fatimah yang keluar dari lisan baginda yang mulia ini. Apa itu? Shalah as-shalah, an-nisa ittaqun nisa, ummati ummati. 3 inilah kalimat yang menghantarkan kepergian Rasulullah SAW, yang menjadi pesan terakhir beliau. Apa itu? Yang pertama, sholat, jaga sholat. Karena pada kenyataannya di akhir zaman ini, sholat ini banyak sekali diremehkan, disepelekan, atau bahkan ditinggalkan oleh orang-orang yang beriman. Padahal Rasulullah menyatakan awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Nanti di hari akhirat yang pertama kali akan diurus oleh Allah Ta'ala dari hambanya yang beriman adalah sholatnya itu. In saluhat fasaluha syaira amali. Kalau sholatnya benar, maka benarlah semua amal-amal yang lain. Wa in fasadat fa fasada syaira amali. Kalau sholatnya rusak, maka rusaklah amalan-amalan yang lain. Maka ketika kita mengaku cinta kepada Rasulullah, syarat pertama, mari kita utamakan sholat dalam kehidupan kita. Sudahlah, jadi apapun kita, apapun profesi kita, apapun gelar kesarjanaan kita, orang itu bahagia atau tidak diukur dari sholatnya ini. Karena sholat ini yang akan menghantarkan kita kepada bahagia dunia, bahagia akhirat. Kalau kita ingin ditata hidup kita oleh Allah Ta'ala, maka mari kita tata sholat kita. Sholat yang terbaik yang memenuhi 3 unsur, yakni sholat dikerjakan di awal waktu, secara berjamaah, dan di masjid, terutama bagi laki-laki. Maka ketika kita sudah bisa merespon suara adzan itu dengan sebaik-baiknya, dengan kita mengabaikan yang lain, maka itu berarti kita termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala menjadi baik. Maka ketika suara adzan berkumandang, segera kita ambil air wudhu, bergegas kita menuju ke masjid, ke musola terdekat rumah kita. Kita upayakan, kita laksanakan sholat di awal waktu dengan berjamaah. Dengan itulah maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dan kecintaan dari Rasulullah SAW. Pesan yang kedua dari beliau adalah an-nisa ittaqun nisa. Rasulullah memerintahkan kita untuk menghormati kaum wanita, kaum perempuan. Kalau kita seorang anak, hormatilah ibu kita, wanita mulia yang jasanya tidak bisa kita balas dengan apapun yang ada di dunia ini, yang dalam pilihan antara hidup dan mati beliau lahirkan kita ke dunia ini. Sehingga kalau kita seorang anak, jangan sekali-kali menyakiti hati ibu kita. Yang ketiga, ummati ummati, umatku umatku. Kita ini umatnya yang disebut oleh Rasulullah karena cintanya beliau kepada kita umatnya. Maka sudah sepantasnya dalam momen Rabiul Awal ini kita kembali mengenang Rasulullah. Kita tidak perlu mengidolakan yang lain-lainnya. Kita sudah punya idola sendiri, yakni Rasulullah SAW. Kita baca sejarah beliau, bagaimana beliau itu mencintai kita dunia akhirat. Bahkan sampai nanti di akhirat pun beliau masih mencari kita. Beliau akan bisa memberikan yang namanya syafaatul udma, syafaat dan pertolongan kepada umatnya. Nabi menyatakan inna likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Semua nabi dan rasul diberi oleh Allah Ta'ala satu doa yang pamungkas, fad'uhu biha. Dan milik para nabi dan para rasul yang terdahulu sudah dibaca ketika di dunia. Tetapi tidak demikian dengan aku, kata Rasulullah. Wa inni ihtaba'tu da'wati. Dan aku, kata Rasulullah, aku simpan doaku itu. Tidak aku baca di dunia, aku simpan nanti untuk apa? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Supaya aku bisa memberikan nanti pertolongan di hari kiamat. Di saat-saat yang menegangkan, aku beri syafaat kepada umatku. Wa huwa yanalu insyaallah. Dan umatku akan mendapatkan syafaatku dengan izin Allah. Syaratnya mereka tidak sekali-kali mempersekutukan Allah Ta'ala dalam kehidupannya di dunia ini. Maka marilah nanti sepulang dari sholat Jumat ini, kita buka kembali sejarah baginda Rasulullah SAW. Kita idolakan beliau, kita mencontoh kepribadian beliau dalam segala hal. Dan mudah-mudahan kita bisa menindaklanjuti perjuangan beliau.
Karena memang Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 40, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam pribadi Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik bagi kalian. Maka dengan mencontoh Rasulullah kita akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebahagiaan dunia ini dan di akhirat nanti. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa kembali mengingat bahwasanya ada manusia berjasa dalam hidup kita itu. Yang pertama adalah Rasulullah SAW yang telah menunjuki kita jalan kebenaran, yakni dinul Islam. Kemudian tentunya adalah kedua orang tua kita yang doa kita senantiasa kita bacakan untuk beliau sebagai bentuk rasa bakti kita kepada mereka. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa Nabiina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah, i'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin Allahumma ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma aizal islam wal muslimin wansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin. Allahumma aktub salamata alaina wa ala ibadillahi sholihin. Allahumma rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna